Orang Israel tidak mengusir penduduk tanah Kanaan. Kemudian orang Kanaan hidup bersama orang Israel. Maka orang Israel mulai menyembah dewa tanah Kanaan. Lalu dewa tanah Kanaan mulai menggigit orang Israel. Kemudian Tuhan melihat orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membenci ketidaksetiaan, tetapi sangat membenci mereka yang menyembah Tuhan, serta menyembah dewa lain. Kemudian Tuhan menghukum orang Israel, menyebabkan orang Israel menderita sangat parah. Tuhan kita sering membiarkan orang Israel dikalahkan oleh bangsa lain. Seringkali menjadikan orang Israel sebagai batu sandungan bagi bangsa lain, menjadikan mereka budak, sehingga bangsa lain menindas orang Israel, membuat orang Israel menderita sangat. Ketika penderitaan orang Israel mencapai puncaknya, mereka pun memohon kepada Tuhan sambil berkata, "Ya Tuhan, kami telah berdosa kepada Mu. Kami tidak sanggup lagi menyembah dewa-dewa bangsa asing. Kami hanya akan menyembah Engkau saja. Tuhan, selamatkanlah kami. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami, agar kami tidak binasa." Lalu Tuhan mengasihani mereka, dan mengutus yang setia untuk menyelamatkan mereka. Setelah kematian para pemimpin, orang Israel kembali menyembah dewa lain. Menyembah dewa lain. Tuhan kembali menghukum orang Israel, menyebabkan penderitaan luar biasa pada mereka. Kemudian, orang Israel pun. Lalu, orang Israel kembali. "Tuhan, kami telah berdosa kepada Mu karena menyembah dewa leluhur kami. Kami telah menyinggung Mu. Tuhan yang hidup, tolong selamatkan kami. Sekali lagi, Engkau menggenapi janji Mu untuk menyelamatkan mereka." Selama sejarah, hal-hal seperti ini terus diceritakan berulang-ulang. Lalu, mengapa orang Israel kalah di tangan bangsa lain? Karena Tuhan tidak menyelamatkan orang Israel. Ketika orang Israel menyembah dewa orang lain, dari nenek moyang mereka, Tuhan tidak menyertai orang Israel, dan juga membiarkan bangsa lain menyerang orang Israel. Maka, orang Israel kalah di antara bangsa-bangsa lain. Lalu, hari ini, apa yang dilakukan oleh pemberitaan Injil kita? Bukan soal jumlah orang, entah banyak maupun sedikit. Tetapi apakah Tuhan kita menyertai kita atau tidak? Begitu pula, apakah Bapa Surgawi kita, Tuhan, menyertai kita atau tidak? Lalu, dengan siapa Tuhan menyertai kita? Dengan mereka yang hanya memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka. Tuhan tidak menyertai mereka yang memiliki roh jahat. Dengan demikian, kita mengerti bahwa orang yang menyembah Tuhan harus membersihkan hati mereka. Tidak boleh terlibat dalam praktik keagamaan seperti itu, karena Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Agama itu milik mereka yang beragama. Dan Siboti juga sangat tidak menyukainya, karena dalam agama terdapat roh jahat. Siboti Song, selalu dan untuk selamanya. Jika keabadian mencapai batasnya, maka tidak bisa terus-menerus berlangsung. Artinya, dalam agama terdapat roh jahat. Jadi, jika dalam agama itu muncul kembali, di altar kita, ia kembali membawa roh jahat ke dalam altar, atau untuk menyembah berbagai leluhur. Lalu roh jahat itu kembali masuk di antara kita. Tuhan pun tidak menyukainya, karena ada yang membawa roh jahat masuk. Lalu, Tuhan tidak menyertai kita lagi. Itulah sebabnya, tahun lalu, ada seorang wanita bernama Zimai, yang terlibat dalam praktik keagamaan, dan juga di antara kita. Kemudian diketahui bahwa roh dalam dirinya bukanlah Roh Kudus, melainkan roh jahat. Lalu ia berniat membawa roh jahat itu, untuk menghasut kita, agar kita mempercayai roh jahat itu. Pada waktu itu, penyampaian kebenaran pun kehilangan kekuatan. Dan saudara-saudara kita sering terganggu, hingga tak berdaya, karena kita telah tertipu. Ditipu oleh jahat, tertipu, begitu roh jahat ada di antara kita. Tuhan tidak akan membantu. Setelah itu ketika Tuhan membantu, membiarkan saudara Sibo memiliki kuasa penuh untuk membunuh seekor naga besar dan seekor ular, maka baiklah. Ya Zimai, Li Ji Baijia, Sinceng, setelah mereka meninggalkan kita, kita mulai menang. Mulai sekarang, kita akan benar-benar menang besar. Mulai sekarang, saudara Sibo mengerti. Selama itu orang penyembah dewa lain, kita pasti tidak akan membiarkan mereka tinggal bersama kita. Karena roh jahat dari dewa lain tidak dapat bersatu dengan Roh Kudus. Jadi kita, selama hanya ada Roh Kudus di dalamnya, ada roh Tuhan, meski orangnya sedikit, bisakah kita berperang melawan dunia ini? Bisa, saudara-saudari, meski orangnya sedikit, tapi hanya roh Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan akan membantu kita berperang melawan musuh. Karena alasan inilah, kita akan menang. Karena alasan inilah kita segera membangun sebuah perusahaan besar. Kemudian anak-anak yang bekerja bersama. Semua hanya milik Yehova. Hanya milik Kristus. Dewa orang asing atau dalam agama tidak boleh berjalan bersama kita. Jalan bersama kita. Roh mereka, roh jahat mereka ingin masuk ke dalam kita. Ingin mendidik kita. Tapi mereka juga tidak bisa ikut bersama kita. Karena kita tidak bisa menerima mereka. Ini adalah apa yang membuat kita menang. Bukan soal banyak atau sedikit orang. Tapi ada tidaknya roh Tuhan di dalam kita. Apakah kita mencintai Tuhan dengan setia di dalam kita? Jika mencintai Tuhan dan Tuhan dengan setia, kita pasti menang. Sejak Sibo mulai menyampaikan kebenaran, terutama tahun ini, yang membahas cinta setia, mencintai Tuhan dengan hormat, juga tegas mengatakan, jangan pergi ke agama itu akan hancur. Seperti Roh Kudus juga mengatakan kepada Wong Hiburi, beribadah kepada agama akan binasa. Amin.